Halo pecinta film, apa kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Breathe yang dirilis tahun 2024. Kira-kira seperti apa keseruannya? Oke lah, langsung saja ke pembahasannya. Your mother is in a cemetery over 5 miles away, Darius. Sebuah kisah yang berlatar di masa depan di mana oksigen telah benar-benar lenyap dari bumi. Tidak ada lagi tumbuhan dan mungkin tidak ada lagi hewan. Seluruh wilayah hanyalah dataran tandus dengan reruntuhan gedung dan mungkin hanya orang-orang inilah manusia yang tersisa bertahan hidup dengan tabung oksigen yang terbatas. Berlokasi di Brooklyn, seorang ilmuwan bernama Darius ditampilkan sedang membersihkan panel surya. Sementara sang ayah Mike sedang berada di perpustakaan mencari sebuah buku yang benar-benar berguna. Sayangnya tak berselang lama, tiba-tiba menyadari sesuatu telah terjadi, Darius pun segera datang ke perpustakaan. Namun sangat disayangkan, Mike sudah tak terselamatkan lagi akibat selang oksigennya terlepas. Darius kemudian memutuskan kembali ke bunker, mengabarkan berita yang menyayat hati ini kepada istrinya, Maya dan putri mereka, Sora. Diketahui bahwa berkat keahlian Darius dalam urusan teknologi yang dipadukan dengan pengetahuan Maya dalam bidang botani, mereka berhasil menciptakan mesin oksigen yang cukup untuk mendukung kehidupan. Dan itulah yang menyebabkan sampai saat ini mereka berhasil bertahan. Darius kemudian berencana untuk mengubur ayahnya di lokasi yang sama dengan makam sang ibu. Sora dengan tegas menolak karena selain jaraknya yang jauh, lokasi tersebut juga termasuk dalam zona terlarang. Namun Darius mencoba meyakinkan bahwa manusia yang tersisa hanya mereka, karena dalam 3 tahun terakhir mereka belum pernah menjumpai siapapun. Your mother is in a cemetery over 5 miles away, dear. Malam harinya, setelah semuanya terlelap, Darius memeriksa mesin oksigen dari data-data yang diberikan komputer. Diketahui bahwa suatu musibah akan menimpa sehingga memaksa Darius mengambil keputusan yang sulit. Keesokan harinya, Darius berpisah dengan keluarga, tapi berjanji akan kembali serta menyerahkan sebuah buku yang diterima dari Mike kepada Sora karena ingin tetap berhubungan dengan Darius. Sora seringkali berkomunikasi lewat radio secara random, membicarakan tentang prediksi lenyapnya oksigen dari dunia. Namun, tak ada seorang pun yang percaya. Sangat disayangkan, Darius tidak pernah merespon. Bahkan setelah 5 bulan berlalu, sama sekali tidak ada kabar dari Darius. Sehingga Maya dan Sora harus bertahan dan tetap melanjutkan penelitian. Pada suatu hari, Maya memergoki Sora di toko pakaian, dan itu membuatnya marah karena mengabaikan kewajiban. Setelah cukup dimarahi, Sora melanjutkan tugasnya. Lalu bersama-sama mereka kembali ke bunker. Tempat itu bisa dibilang cukup aman. Meskipun kondisi mereka aman, tapi kehilangan Darius amat sangat terasa sehingga tak henti-hentinya Sora berkomunikasi dengan menggunakan radio. Berbicara tentang kenangan indah, sembari berharap Darius merespon. Maya hanya berfokus kepada mesin oksigen dan tumbuhan, mengajarkan Sora tentang segala hal yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Dia juga melakukan beberapa simulasi agar Sora semakin mahir dalam menyelesaikan masalah. Namun, Sora hanya memikirkan sang ayah. Bahkan seringkali gadis itu menyatakan akan melakukan perjalanan ke zona terlarang untuk mencari Darius. Pada suatu sore, ketika keduanya selesai melakukan tugas harian, tiba-tiba saja 2 orang misterius muncul membawa senjata dan troli belanjaan. Segera Maya dan Sora bersembunyi. Lalu setelah beberapa saat memantau situasi, diketahui bahwa 2 orang misterius itu sedang berusaha memasuki bunker, namun gagal. Anehnya, 2 orang itu seolah memahami seluk-beluk bunker dan bahkan mengetahui tentang pintu masuk yang tersembunyi. Suara sistem yang melaporkan tentang kadar oksigen membuat salah satu dari orang misterius bernama Tess mendatangi sumber suara. Orang misterius yang satunya, Lucas, mencoba memperingatkan Tess akan datangnya serangan. Namun, Tess sama sekali tidak mengerti. Untungnya Maya dan Sora berhasil masuk ke dalam bunker dan segera menutup pintu sebelum Tess dan Lucas menyusul. Setelah mengaktifkan alat komunikasi, Maya pun mencoba membuka pembicaraan demi mengetahui maksud dan tujuan. Pada momen ini, Tess berusaha meyakinkan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud jahat. Wanita itu mengaku berasal dari bunker yang berlokasi di Philadelphia dengan puluhan orang yang menghuninya. Namun, baru-baru ini mereka mengalami masalah dengan sistem penyaring udara, sehingga mengharuskan beberapa penyintas melakukan perjalanan selama 3 hari untuk menemui Darius.
Tess mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan berasal dari universitas yang sama dengan Darius. Wanita itu ingin memeriksa mesin oksigen yang diciptakan Darius dengan tujuan untuk replikanya untuk meyakinkan. Tess bahkan menyebut bahwa dia mengetahui nama Maya dan Sora. Sangat mengejutkan memang, tapi Maya tidak mungkin membiarkan mereka masuk begitu saja. How do you know my husband? I know your husband, Darius Houston. Consulted me to steal this project. For 3 days to get here. He left months ago and never came back. We haven't heard from him since. Beberapa saat kemudian, Sora pun berhasil meyakinkan sang ibu dengan mengatakan jika Tess bisa meniru mesin oksigen Darius, maka akan membawa perubahan besar pada dunia. Segera Maya meminta Tess dengan lugas meletakkan senjata serta menjauh dari pintu baja. Selanjutnya, dia juga meminta Tess untuk mengikat Lucas dan mengikat dirinya sendiri. Namun, hanya Tess yang diperbolehkan masuk ke dalam. Dan sangat mengejutkan, serangan datang dari seorang pria yang membuatnya masuk ke dalam bunker bersama Maya dan Sora. Sedangkan Tess malah tertinggal di luar. Pria itu bernama Maki, si tukang kunci. Saat lukanya dirawat, Maki menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud jahat, tapi hanya ingin menyelamatkan Tess karena melihatnya dalam keadaan terikat. Ketika alat komunikasi kembali diaktifkan, Tess juga menjelaskan hal yang sama. Maki hanyalah mata-mata yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Namun Maya tidak bisa percaya lagi. Jadi segera ia meminta Tess dan Lucas untuk pergi. Honestly, it's straight bullshit. Meskipun telah ditegaskan, Tess dan Lucas masih tetap bertahan. Setelah melepaskan ikatan, keduanya pun mulai melakukan beberapa cara untuk menerobos masuk. Mulai dari menutupi kamera pengawas dan melubangi pintu baja dengan menggunakan bor. Beruntung, Sora memiliki ide cemerlang dengan menggunakan pemancar. Gadis itu berhasil membuat mesin bornya padam. Kali ini Tess dan Lucas naik ke rooftop lalu menyuntikkan Ko-2 ke dalam bunker agar mengurangi kadar oksigen. Mendengar laporan dari sistem, segera Maya dan Sora mengenakan masker. Sementara Maya membereskan masalah di luar, Sora mengawasi Maki serta memutuskan untuk memberikan pria itu masker. Saat Maki mengakui bahwa dia memiliki seorang anak berusia 6 tahun. Selain itu, Maki juga bersumpah bahwa mereka tidak berniat jahat, apalagi sampai menghabisi Darius. Dan Tess benar-benar mengenal Darius sebelum bencana terjadi. Sementara itu, ditampilkan di luar bunker, Tess dan Lucas mengatur siasat. Look here, she's giving us one thing. I can distract her. She's our ticket inside. What daughter? Wouldn't open the door. Sesaat kemudian, Tess melakukan baku tembak dengan Maya. Lucas diminta menyelinap untuk bisa naik ke rooftop. Rencana tersebut benar-benar berhasil. Dan kini Maya pun telah ditaklukkan. Hal yang serupa juga dialami oleh Sora. Saat oksigen kembali mengalir, Maki memanfaatkan kelengahan Sora untuk melepaskan diri lalu segera meraih senjata. Beberapa menit kemudian, Lucas dan Tess membuka kamera pengawas, lalu memperlihatkan Maya yang kini menjadi sandera. Sementara Maki mengikat Sora lalu mencoba membuka pintu. Namun tentu saja tidak semudah itu. Bahkan dari dalam pun untuk membuka pintu dibutuhkan kode. Sialnya lagi, tiba-tiba saja Maki tumbang karena telah kehilangan banyak darah. Sehingga kini tidak ada yang bisa dilakukan untuk membuka pintu. Meskipun Lucas mengancam akan menghabisi Maya kecuali satu hal, lewat alat komunikasi pada masker, mereka pun memulai pembicaraan. Karena Sora tidak bisa membuka pintu, Maya mengungkapkan bahwa dibutuhkan lencana sebagai kartu akses yang diciptakan oleh Darius untuk keluarganya. Dua milik Maya dan Sora berada di dalam bunker, jadi satu-satunya harapan mereka adalah akses card yang dibawa Darius. Maya mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki mobil yang masih berfungsi dan masih bisa digunakan untuk menuju ke zona terlarang. Tak ada pilihan bagi Tess selain menyetujui. Sementara Lucas diminta untuk tetap berjaga di bunker. Where? Not here. To get to what? To get to what? It's another key card. It's a hike away. You keep you breathing. You get us there. I'm gonna check it. Lucas, give me one of the spares. If that kid gets free, someone needs to be here. Selama dalam perjalanan, Maya menceritakan tentang kepergian Darius untuk menguburkan sang ayah. Di mana setelah itu Maya menemukan kertas berisi pesan dari Darius bahwa mesin tidak mampu lagi menyediakan oksigen untuk 3 orang. Sehingga Darius memutuskan untuk pergi, agar Sora dan Maya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian. Beberapa waktu kemudian akhirnya mereka tiba di zona terlarang. Dan tak butuh waktu lama bagi Maya dan Tess untuk menemukan jasad Darius. Sementara itu, kembali ke Maya dan Tess. Setelah mendapatkan kartu, mereka pun bergegas untuk kembali. Sayangnya, mobil kehabisan daya yang mana memaksa mereka harus berjalan kaki. Dan ini sama sekali tidak menguntungkan karena kaki Maya mengalami cedera akibat serangan Lucas beberapa waktu yang lalu.
Tentu saja ini akan menjadi penghambat. Dan tiba-tiba saja kedua wanita itu saling mengarahkan senjata karena tak saling percaya. Namun pada akhirnya Maya pun luluh setelah mendengar pengakuan Tess yang juga memiliki seorang putri. Selain itu, Tess juga berjanji akan kembali menjemput Maya setelah membuka pintu bunker dan mendapatkan tabung oksigen yang baru. Dalam perjalanan di tengah kota, Tess menemukan sepeda yang digunakannya agar mempercepat tiba di bunker dengan selamat. I'll try and come back for you. Beberapa waktu kemudian, Tess berhasil membuka pintu baja sebelum benar-benar kehabisan udara. Tentu saja ketika masuk, Sol langsung menanyakan tentang sang ibu. Tess menjelaskan semuanya, termasuk pengorbanan Darius. Tess juga mengungkapkan bahwa dia ingin kembali untuk menjemput Maya. Namun, Lucas tidak mengizinkan serta mengancam akan menghabisi mereka semua jika tidak segera memeriksa mesin oksigen. I'm gonna go get her. Hey, you're not going anywhere. Yes, I have to get her. And, he left here. I mean, I'm cool as Coltrane, right? Hey! I'm gonna come to fly, right? Okay. Setelah beberapa saat memeriksa, Tess mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti dengan sistem canggih yang diciptakan Darius sehingga tidak mampu untuk mereplikanya. Marah mendengar pengakuan tersebut, Lucas pun menjadi hilang kendali. Pria itu membeberkan semua kebohongan bahwa selama ini sebenarnya Tess tidak mengenal Darius. Semua informasi tentang Darius dan keluarga didapatkannya dari pesan Sora lewat radio komunikasi. Terungkap bahwa Sora tidak hanya menceritakan tentang keluarganya, tapi juga tentang teknologi yang diciptakan Darius yang menjadi harapan bagi dunia baru. Where I came from, there was a failing system. Tess said she was the only one that could fix it. She was a little upset and he might do something crazy. Setelah momen mengerikan tersebut, gadis itu menegaskan lebih baik dirinya menyusul sang ibu di zona terlarang. Sementara itu, di zona terlarang diketahui bahwa ternyata Maya berhasil bertahan hidup dengan 21% oksigen yang tersisa pada tangki. Segera mengaktifkan pengisian DA pada mobilnya dengan menggunakan sinar matahari. Di bunker setelah menyingkirkan jasad Tess, Lucas yang lapar menikmati makanan. Pria itu bertindak kasar, melakukan semua seenaknya sendiri. Bahkan, dia memutuskan untuk meninggalkan penghuni bunker di Philadelphia. Tiba-tiba saja terdengar alarm dan sistem melaporkan terjadinya penurunan DA, yang mana menurut Sora telah terjadi masalah pada panel surya. Tidak ada pilihan selain membebaskan Sora dan mengirim gadis itu ke rooftop untuk melakukan perbaikan. Tapi tentunya Lucas tidak membiarkannya begitu saja. Lucas memberikan tabung dengan oksigen yang sangat terbatas agar Sora tidak berbuat macam-macam. Tak lama kemudian, Sora pun telah tiba di rooftop dan mengetahui bahwa permasalahan terletak pada kabel. Ternyata Maya sudah berada di sana sehingga membuat Sora terkejut sekaligus merasa lega. Setelah pertemuan hangat dan mengatur rencana, Sora pun mencoba kembali ke dalam bunker. Namun Lucas sama sekali tidak membukakan pintu, seolah membiarkan Sora berakhir di luar sana. Baru saja merasa puas dan lega, tiba-tiba kembali terjadi gangguan yang memaksa Lucas keluar. Pria itu menemukan Sora dalam keadaan tergeletak. Mengira gadis itu sudah tewas, Lucas pun berdoa tanpa menyadari serangan yang diarahkan kepadanya. Setelah adegan yang cukup menegangkan, kini ketiganya berada di dalam bunker dengan pintu terbuka, sehingga sistem melaporkan tentang udara beracun yang masuk. Lucas menuntut agar diberikan tabung oksigen, sembari mengancam dengan senjata. Sora menunjukkan bahwa itu sangat berbahaya karena dapat memicu ledakan akibat udara racun yang berada dalam ruangan. Sora kemudian menawarkan bantuan untuk mengaktifkan penyaringan. Ketika Lucas lengah, Sora dan Maya bergegas meninggalkan ruangan itu serta mengunci pintu, membiarkan Lucas terjebak bersama racun. Akhirnya, karena tak ingin mati, secara perlahan Lucas pun memutuskan untuk melepaskan tembakan sehingga terjadilah ledakan yang menghancurkan bunker. Selamat dari ledakan, Maya dan Sora menggunakan mobil untuk menuju ke bunker di Philadelphia. Saat tiba di sana, ibu dan anak itu kehabisan oksigen dan tak ada seorang pun yang membukakan pintu untuk mereka. Film pun ditutup dengan menampilkan Maya yang terbangun di sebuah ruangan, lalu mulai memeriksa sekitar dan menyaksikan orang-orang yang tidak ia kenal. Menjelaskan bahwa seorang penyintas menyelamatkan Maya dan Sora. Pria itu menjelaskan bahwa seluruh penyintas kini dalam keadaan aman berkat Sora yang berhasil memperbaiki mesin penyaring, bahkan membagikan pengetahuannya tentang teknologi Darius. Selain itu, ditampilkan juga beberapa hari kemudian semua penyintas bersama-sama membantu menjalankan proyek Maya, memulai menanam benih-benih baru demi menghijaukan kembali dunia. Dan film tamat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Start, you helping me?